Baik, di video ini kita akan membahas soal security dalam blockchain dan bagaimana ide membobol blockchain. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Teknologi. Baik, kita akan membahas bagaimana membobol blockchain itu mungkin apa tidak ya. Jadi secara konsep ya belum pernah terjadi juga sebenarnya, tapi ini sudah bisa dibayangkan. Inilah serangan yang paling fatal kalau memang bisa terjadi, yaitu serangan 51%, yaitu kalau kita ada satu orang yang bisa menguasai 51% daripada node itu titik-titik yang memproses blockchain ya, kan dia sifatnya peer to peer. Jadi satu sistem yang connect itu bisa dianggap sebuah node. Nah, kalau satu orang bisa menguasai 51%, berarti dia bisa menguasai mayoritas, dan mayoritas ini nanti dia bisa bikin bahwa dia percayanya pada blok tertentu. Nah, ini secara konsep seperti ini, tapi ini saya belum tahu sih, belum pernah dengar kalau ini memang bisa terjadi apa enggak, udah pernah terjadi apa belum. Jadi ini yang dianggap paling berbahaya. Kalau ini contohnya saya di Bitcoin ya, karena yang seperti saya cerita di blockchain private, walaupun dia pakai ada miningnya, tapi miningnya kecil kan, sedikit, tidak perlu banyak. Nah, itu bisa kita private kan untuk kita tertentu saja. Jadi itu mungkin serangannya lain lagi gitu, metode serangan. Tapi ini untuk yang publik, karena dia berdasarkan konsensus yang blok yang paling panjang. Nah, untuk mengejar yang paling panjang itu kalau kita punya 51%, kemungkinannya akan lebih mudah. Nah, gitu. Jadi ini dianggap serangan yang paling berbahaya untuk blockchain. Jadi penyerang harus punya 51% dari seluruh node. Tapi kalau gini, sekarang kalau nggak salah itu ada 80 ribuan node ya yang ada nih di seluruh dunia total yang memproses blockchain Bitcoin. Kalau kita masuk sebagai pemain baru ya, kita berarti harus punya lebih dari 81 ribu komputer gitu. Ini kan node itu komputer ya. Kita harus punya 81 ribu komputer, dan memang ya bisa aja, mungkin aja kalau ada orang yang uangnya banyak dan dia punya dana segitu banyak ya, dia bisa kali bikin data center yang segitu besar. Nah, dia bisa tuh hasilnya merubah apa-apa yang ada di database Bitcoin itu. Nah, secara teorinya memungkinkan, tapi belum pernah terjadi karena itu tadi secara cost mahal sekali. Nah, tapi kalau misalnya juga udah terjadi, pasti investor dan trader koin akan jadi tidak percaya ya, jadi ya, gitu, dan biayanya sangat mahal. Lalu ada juga, ini lebih gampangan sedikit. Ini prinsipnya sama, menguasai 51% juga, tapi mungkin kayak dibelah-belah gitu ya, dibelah-belah. Serangan eclipse ini namanya. Ini membuat node-node yang jujur jadi lambat prosesnya. Jadi kan kenapa bisa dipercaya? Karena ada node-node yang jujur yang sudah mulai, yang begitu Bitcoin mulai ya memang node-node itu dipakai untuk memproses data. Nah, tapi node-node yang jujur ini misalnya diserang gitu ya, diserang jadi lambat kerjanya. Dia bikin bloknya lebih lama daripada biasanya. Nah, ini membuat node lain jadi tidak responsif gitu. Nah, jadi misalnya gini, dari segi tempat kan Bitcoinnya ada di seluruh dunia ya, ada kayak di Eropa, di Amerika tuh banyak, di Amerika, di Eropa juga banyak. Dan misalnya kita potong gitu ya, dia ada misalnya 3 node, ada 30, 40. Jadi misalnya Amerika 40, Amerika 40, Eropa 30%, dan Asia 30%. Nah, misalnya dipotong gitu ya, Amerika dengan Inggris, kita potong itu jalurnya nih, udah yang jago-jago mungkin ya bisa motong jalur itu jadi tidak terkonek, dan yang Asia dan Eropa juga bisa terputus. Maka nanti yang bisa sisa yang dari node-node yang ini bisa digabungin supaya mendapatkan lebih gitu dari 51%. Nah, gitu. Jadi lemahkan node yang sekumpulan ini. Nah, ini pun juga teoritis, belum pernah terjadi, tapi ini mungkin orang secara teori akan melakukannya seperti ini, dan itu mungkin serangan yang paling konsep
yang sudah dikonsep orang tapi belum pernah bisa dilakukan, dan makanya sampai sekarang Bitcoin masih ada karena serangan seperti ini belum pernah terjadi dan masih dipercaya sama orang-orang. Begitu. Terima kasih. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.